warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to our podcast. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayu Wardani dari kelas 8A. Dan saya Mutawasilatul Husna dari kelas 8A. Hai sobat pendengar, senang banget bisa ketemu dengan kalian lagi. Episode kali ini kita bakal bahas momen yang penuh makna ini. Bener banget nih teman-teman. Tebak deh, ada yang tahu hari ini memperingati apa? Identik dengan sarung, sorban, dan semangat perjuangan. Bener banget nih, hari ini memperingati Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober untuk mengenang peran besar santri dalam perjuangan bangsa Indonesia. Masya Allah, keren banget ya. Dan biar obrolan kita makin seru, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang beliau dulunya seorang santri dan sekarang dikenal sebagai pendakwah sekaligus ASN. Langsung saja kita sambut ya teman-teman. Selamat datang Bapak Asman. Selamat datang. Yang juga selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu dan tetap semangat. Salam sehat ya Pak. Sehat selalu, alhamdulillah. Baiklah Pak, mari kita mulai obrolannya ya. Siap. Pertanyaan pertama nih, Masya Allah. menurut Bapak Mm-mm. sendiri apa sih arti santri itu? Alhamdulillah. Santri menurut saya seorang pelajar yang punya dedikasi dan kesungguhan luar biasa agar dirinya nanti sukses dunia akhirat. Wah, menarik banget ya Pak. Kalau boleh tahu, apa sih yang bikin Bapak tertarik jadi santri? Apakah karena keluarga, lingkungan, atau keinginan Bapak sendiri? Yang pertama tentu ingin agar kami bisa membahagiakan orang tua, sambil juga bisa membahagiakan dirinya sendiri. Nah, yang pertama itu tentu ya kita lahir dari orang tua, harus bisa membahagiakan orang tua. Ibu kaulah wanita yang mulia, kan? Derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Manusia maksudnya. Nyanyiannya. Pasti banyak cerita lucu nih Pak. Iya, alhamdulillah. Ada nggak pengalaman Bapak yang paling berkesan waktu Bapak nyantri dulu? Pengalaman berkesan waktu saya nyantri itu tidak lama. Di langitan 3 bulan. 3 bulan langsung disuruh pulang karena biaya. Padahal saya dulu itu pas di langitan minumnya bukan minum air mineral botolan, tapi minum air sumur, sehingga masya Allah sampai kerok. Itu aja orang tua tidak mampu membiayai saya. Setelah itu kemudian saya disuruh pulang karena orang tua tidak punya. Itu masya Allah sangat luar biasa. Gak enak. Tadi wong melarat itu gak enak, sumpah ini. Tadi wong melarat itu gak enak, masya Allah. Akhirnya saya cukup mondok di Ngelugu, pulang pergi. Kalau mondok saya itu ya hampir 6 tahun kalau enggak salah. Pondok Ramadan tapi. Pondok Ramadan. Sanawiyah 3 tahun, Aliyah 3 tahun, Pondok Ramadan. Kalau di langitan ya 3 bulan. Setelah itu kemudian ngaji, pulang lagi. Terus karena pengen jadi orang yang benar-benar jadi orang. Saya jadi nggak enak kalau orang melarat nggak punya, itu nggak enak. Makanya saya harus punya. Bagaimana caranya? Ya itu tadi, dengan kesungguhan. Waman jahada fa innama yujahidu li nafsi. Teman sungguh-sungguh itu untuk dirinya sendiri ternyata, bukan untuk orang lain. Makanya saya berpesan kepada siapapun, kalau sungguh-sungguh insya Allah akan temu hasil.
Terus setelah Bapak jadi santri, perjalanan Bapak kan berlanjut menjadi pendakwah dan juga ASN. Gimana prosesnya Bapak? Alhamdulillah prosesnya sungguh sangat panjang sekali. Saya pernah ketika masih nyantri sering karena tidak bisa beli kitab sendiri, pinjam nak, pinjam kepada teman, pinjam, saya tulis di saku, kemana-mana saya hafalkan. Saya itu tidak pernah nekeran ini, tidak pernah layangan, cetak catur, tidak pernah. Kapan tulisan kelas, makanya ini loh, putih, rambutnya putih, ya karena ada waktu kecil kurang bahagia. Ada waktu kecil kurang bahagia, hanya fokus menghafalkan, kemana-mana menghafalkan, bacakan, begitu seterusnya sampai saya itu kan kelas 3 sanawiyah sudah ditinggal bapak, meninggal dunia. Makanya saya harus cari biaya sendiri. Pada waktu itu saya jadi marbotnya masjid itu Sinjoko masjid. Saya 3,5 tahun jaga masjid Nguluku. Anda sebelum orang-orang masih tidur saya sudah bangun. Orang-orang masih tidur saya sudah bangun. Pegang mic ini. Sholat as-salatu ya ibadallah. Itu suara saya 3,5 tahun. Kelas 3 sanawiyah sampai dengan kelas 12 aliyah. Sorong karena orang enggak punya, bapak enggak ada. Emak katui tambak, katui opo. Makanya saya harus kerja sendiri. Pondok, belajar di sanawiyah, belajar di aliyah, semua biaya sendiri. Makanya alhamdulillah sekarang kemudian jadi seperti ini karena doanya emak. Karena doa emak yang luar biasa, emak yang sering tahajud hingga saya ikut tahajud pada waktu. Makanya saya pesan kepada semuanya, remaja-remaja, santri-santri itu tidak boleh meninggalkan tahajud. Tahajud harus, jangan sunat lagi, santri tahajud sunat. Aduh, kunci hasil sukses itu di tahajud itu. Harus tahajud harus jadi wajib. Kalau santri melungkerai gak belum tahajud maksudnya itu loh, terus gak sinau melungkerai gak belum tahajud mana bisa. Sukses itu dimulai dari wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya asa rabbuka maqaman mahmuda. Kepingin dimuliakan oleh Allah, tahajud. Santri itu tidak boleh tidak tahajud, tidak boleh sunnah, harus wajib. Kata siapa wajib? Kata dirinya sendiri. Kalau ingin ditambah doanya itu, minta itu tuh, jangan hanya sendiri, tidak bisa. Harus campur tangannya orang tua atas. Jadi apapun, sekolah dimanapun harus itu. Yang kami lakukan. Dan kalau boleh tahu nih Pak, apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama perjalanan ini? Tantangan yang terbesar selama saya melaksanakan itu alasan tantangan terbesar itu alasan, apalagi biaya. Makanya orang-orang kalau punya cita-cita harus dilakukan. Ini harus dicapai 24 jam ya, 24 jam itu harus terjadi uang. Dulu saya begitu, 24 jam sehari semalam, 24 jam itu saya jadwal. Jam sekian sampai jam sekian saya harus begini, begitu. Kalau enggak begitu enggak bisa. Jam 7, sebelum jam 7 saya harus sudah berangkat ke sekolah. Kemudian jam 1 pulang. Saya harus pulang. Kemudian saya kapan harus bermain, itu juga saya cantumkan. Kapan harus ngaji, harus. Saya pernah ngaji sendirian, semuanya perempuan. Jadi pada waktu itu saya yang paling ganteng dewe. Kenapa paling ganteng? Dewe tuh
Semuanya perempuan, saya sendiri. Itu saya. Sekolah juga begitu. Sekolah itu tidak ada yang masuk. Gurunya ada. Saya pernah sekolah itu satu. Saya muridnya hanya satu. Hanya saya dua. Tidak ada temannya sama sekali. Sampai jam 12 baru pulang. Saya malah berulang kali. Saya sendiri. Teman-teman tidak ada yang sekolah. Itu saya lakukan. Kenapa? Saya ingin hidup saya harus lebih baik dan harus bisa membahagiakan orang tua. Di sana saya juga itu komit. Tidak boleh kemudian mencari 24 jam ini harus kita bagi. Kapan harus tidur, kapan harus lihat TV, harus terjadwal Pak. Tidak boleh kemudian amuk-amukan. Itu dulu saya. Masya Allah, banyak banget pelajaran dari kisah Bapak hari ini. Bener banget sih lah. Dari santri bisa jadi inspirasi dan pesantren. Bagaikan pahlawan masa kini. Terima kasih banyak ya Bapak Asman sudah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan menginspirasi bersama kali ini. Sebelumnya barangkali kalau sekarang ini kemudian disampaikan sebagai kepala madrasah Sanawiyah Negeri 2 Lamongan, saya kalau keluar itu kan Ustadz Boga. Ustadz Boga itu kan memang bukan karena memang bukan. Kemudian untuk jadi Ustadz itu, untuk jadi kiai bukan itu, dulunya juga latihan. Jadi ketika kamu jadi OSIM, MPK, manfaatkan betul. OSIS, MPK, kalau di NU itu IPNU, IPPNU dan seterusnya, ANSO, itu manfaatkan. Itu peluang untuk menjadi begini. Sampai saya bisa 1 jam, 1,5 jam sampai ngomong 2 jam, itu sudah berapa itu? Itu yang peluang orang yang tidak tahu. Sebenarnya tidak ada tujuan untuk kesana, enggak. Itu hanya efek daripada itu, tapi harus kan 1,5 juta manggung dengan tujuan, dengan apa itu, dengan awatan 1,5 juta, 2,5 juta dan seterusnya, itu luar biasa. Dan itu yang kadang-kadang tidak, makanya harus latihan, hafalkan ayat-ayat, hadis per hadis dan seterusnya, itu hafalkan mulai sekarang, jangan dulu saya selalu melakukan silakan. Akhirnya ketika buka saja sekarang udah hafal. Karena ada waktu di Sanawiyah saya menghafalkan itu, walaupun itu tidak diperintah oleh guru, saya menghafalkan. Dan ketemu lagi di Aliyah pelajaran itu, dan ketemu lagi di kehidupan sehari-hari. Makanya ini yang kadang-kadang banyak orang yang tidak. Makanya ketika ada kesempatan untuk belajar itu, manfaatkan. Apalagi di MTS Negeri 2 Lamongan ini ada banyak ekstra. Itu yang harus dimanfaatkan. Apa mungkin ada pesan untuk para pendengar? Para pendengar, pesan saya harus sungguh-sungguh. Jadi apapun harus sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, setengah ngono kok. Kapek. Makanya harus sungguh-sungguh, harus full. I love you full. Jangan setengah-setengah, kalau setengah enggak enak. Karena itu tadi apa yang sudah saya sampaikan, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi. Kan gua awake dhewe. Kon belajar nyeron kan awakmu dhewe, kon tahajud kan awakmu dhewe, kon gak tahajud ya kan awakmu dhewe. Males kan awakmu dhewe. Tidak untuk orang lain. Jadi ketika kamu sudah punya cita-cita, terus itu jalani agar sukses. Wah, gak kerasa udah di penghujung episode. Kita udah. Buat teman-teman semua, jangan lupa terus dengerin episode podcast kami berikutnya, karena bakal ada topik-topik inspiratif lainnya. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.